Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat-sobat Orum di tempatnya masing-masing, gimana kabarnya hari ini? Balik lagi dengan saya Erwan, pemilik channel Ora Umum ya. Menyapa sobat-sobat semua di pagi hari yang cerah ini ya. Ya, selamat pagi dan selamat pagi, siang, sore, dan malam ya, kapanpun teman-teman sobat-sobat mengakses channel ini ya. Baik, dalam momen kesempatan kali ini, apalagi yang ingin kita bahas ya. Oke, saya punya ide gimana kalau hari ini kita membahas tentang tips atau trik-trik meredam emosi dengan cepat, praktis sekaligus menderaskan aliran rezeki. Nah, ngomong-ngomong soal rezeki, pasti teman-teman udah mengidentikan dengan uang ya, ya kan? Ya, sebenarnya rezeki itu luas ya. Sehat itu rezeki, bahagia itu rezeki ya, hati yang lapang, ilmu, pengetahuan, kesadaran, iman, dan tentu saja uang, yaitu juga rezeki. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa berpikiran terbalik dari orang-orang ya. Namanya juga ini channel orang umum. Jadi kan saya mencoba mengajak sobat-sobat semua untuk berpikir dan berpandangan terbalik dari yang umumnya orang-orang ya, karena ini channelnya orang umum. Kita akan membahas tentang trik-trik menarik uang ya. Biasa uang itu kan dicari gitu ya, kita kerja siang malam gitu-gitu, cari kerjaan, bekerja supaya dapat uang. Sekarang bagaimana caranya supaya uang yang datang pada kita ya ngejar-ngejar kita tanpa kita susah-susah untuk mendapatkannya. Nah, kepo ya, saya juga kepo. Pada awalnya saya kepo, tapi setelah saya tahu caranya ya nggak kepo lagi, dan memang saya praktekin, memang terbukti ya. Oke, jadi kita pahami dulu, rezeki itu letaknya ada di mana sih di diri kita gitu. Apanya nih bang? Jadi ibaratnya apa ya, magnetnya gitu loh, magnetnya. Jadi kan di diri kita ini kan punya piranti-piranti hidup ya, misalnya kayak mata, telinga, hidung, mulut, napas. Nah, itu kan piranti hidup semua. Nah, sebetulnya rezeki itu tergantung pada daya hidupnya piranti itu tadi. Nah, ini saya buka ya. Rahasia sedikit rahasia. Pirantinya rezeki itu ya, lancar tidaknya aliran rezeki di kehidupan kita itu tergantung pada, ini saya buka ya, nafas kita. Nah, jadi kalau teman-teman bisa mengatur nafas dengan baik ya kan, efeknya teman-teman memiliki emosi yang stabil ya, tenang ya kan, nafasnya lancar. Nah, itu akan berefek pada lancarnya aliran rezeki. Nah, rahasianya di situ. Mungkin orang-orang pada belum tahu ya. Oke, ini saya kasih tahu kalau belum tahu, dan selamat menyimak kembali kalau udah tahu ya. Jadi aliran rezeki itu letaknya ada pada nafas kita. Bagaimana kita mengelola nafas itu menentukan pada lancar tidaknya rezeki kita. Jadi pertama-tama kita bahas bagaimana mengantisipasi emosi ya. Emosi, rasa marah gitu-gitu. Kalau kita kan pasti pernah ngerasain yang namanya emosi, kesal, dendam, marah. Nah, tipsnya bagaimana cara kita meredam emosi secara cepat? Karena kadang-kadang orang kalau baper itu emosi kan bisa berhari-hari, kadang-kadang berjam-jam sampai berhari-hari gitu ya, orang ngempet gitu. Itu nggak baik juga buat kesehatannya kan, dan juga nggak baik juga buat rezeki. Aliran rezekinya juga akan nyendat kalau kita punya ganjelan-ganjelan dendam di hati. Oke, sekarang kita coba bagaimana caranya mengantisipasi atau tips-tips meredam emosi dengan cepat, yaitu dengan teman-teman tarik nafas dalam-dalam ya, dengan tenang, rileks dari hidung atau mulut. Ya, tarik nafas dalam-dalam dengan rileks dari hidung atau mulut, dan hembuskan pelan-pelan dengan putus-putus. Jadi gini. Nah, itu contohnya. Itu adalah trik meredam emosi, amarah, dan birahi. Nah, jadi yang namanya birahi dan amarah itu kan memang setali ya. Itu supaya teman-teman bisa mengendalikan yang namanya emosi jiwa. Itu namanya emosi jiwa kan, amarah dan birahi itu dua dua apa dua apa namanya, setali selaras. Gitu. Orang yang rada pemarah biasanya birahinya juga tinggi, atau orang yang emosional birahinya juga ya cukup tinggi. Nah,
Orang yang tenang bisa mengendalikan amarah dan birahinya, ya. Orang yang memiliki power yang kuat. Nah, dan biasanya aliran rezekinya juga lancar gitu. Itu triknya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa belajar, berlatih menyadari nafasnya sendiri. Itu aja. Itu sebenarnya teknik-teknik yang sederhana ya. Coba buktikan. Nanti begitu bisa menyadari nafasnya ya. Jadi perhatian kita itu tidak terpaku selalu pada panca indera ini, apa yang kita lihat atau kita dengar, tapi cobalah kita untuk bagaimana menyadari dan merasakan nafas, karena nafas ini juga adalah gerbang pintu masuk ke dalam diri kita gitu. Kalau orang biasa meditasi ya kan, olah rasa, olah jiwa, itu sudah pasti udah pada paham kalau nafas itu kuncinya untuk masuk ke dalam diri atau mengunduh daya-daya tak adikuasa yang aura umum, misalnya supernatural atau spiritual ya, mengenal yang goib gitu-gitu. Itu kuncinya memang di nafas, dengan kadang-kadang dilambari oleh mantra-mantra tertentu atau doa-doa zikir tertentu ya. Yang muslim misalnya bisa sholawatan ya, bisa zikiran macam-macam, tergantung amalan yang dari pembimbing ya kan. Nah, sebagai dasar saya cuman kasih informasi aja kalau nafaslah pintunya gitu. Jadi orang yang masih punya nafas itu berkesempatan besar untuk menaikkan tingkat kesadarannya. Jadi kalau orang yang udah meninggal ya, udah nggak punya nafas, ya udah dia nggak ada kesempatan untuk upgrade menjadi lebih baik lagi kesadaran jiwanya. Ya udah itu aja yang dia terima ya. Jadi mumpung masih hidup ya, masih punya nafas, kita harus bisa menaikkan kesadaran kita ya, menjadi orang yang tenang, orang yang baik ya kan, orang-orang yang tenang, baik, tidak galauan ya. Biasanya orang yang tenang itu membuahkan perbuatan yang baik juga, lebih tenang, lebih sabar, vibrasinya positif, membawa kebaikan. Nah, itu tadi. Dan itu juga membawa kemujuran buat hidupnya gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Kayaknya segini dulu kali ya. Saya siaran pada pagi hari ini ya. Nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan. Terima kasih udah menyimak ya, sobat-sobat Orung. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke sih.